Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar pada tema 4, subtema 1, muatan pelajaran bahasa Indonesia. Mengulas isi buku sastra, menjelaskan satu persatu hal yang dibahas di dalam buku dan menilai dan memberi pendapat terhadap buku. Hal yang diulas dalam buku, pertama, data buku, kedua, inti cerita, yang ketiga, manfaat membaca buku tersebut, dan yang keempat, kelebihan dan kekurangan buku. Menyebutkan tokoh-tokoh pada cerita. Tokoh adalah pelaku dalam sebuah cerita. Nah, tokoh itu dibedakan atas tokoh utama dan tokoh pembantu. Tokoh cerita dapat berupa manusia, tumbuhan, hewan, atau benda mati. Jika tokoh utama berwujud tumbuhan, hewan, atau benda mati, maka tokoh tersebut bertingkah laku seperti manusia. Memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh dari cerita yang dibaca. Lakukan cara berikut untuk memberikan pendapat terhadap perilaku tokoh. A. Membaca seksama jalan cerita. B. Memperhatikan perkataan dan perbuatan tokoh. C. Memperhatikan gambaran lingkungan kehidupan tokoh. Kita bisa memberikan pendapat tentang sikap tokoh pada cerita. Saat memberikan pendapat, kita harus memperhatikan hal-hal di bawah ini. Pertama, komentar disampaikan dengan bahasa yang sopan. Kedua, komentar disampaikan dengan alasan yang logis. Ketiga, komentar disampaikan dengan ucapan yang jelas. Yang keempat, tidak menyinggung perasaan orang lain. Ayo, simaklah cerita semut dan belalang berikut. Di tengah hutan, hiduplah kawanan semut yang sangat rajin. Terik matahari di musim kemarau tak mematahkan semangat mereka untuk mencari makanan. Setiap hari mereka membawa, mengumpulkan, lalu menyimpan makanan ke dalam lubang yang menjadi rumahnya. Berbeda dengan kawanan semut yang rajin, tetangga mereka si belalang malah asik menikmati musim kemarau dengan bermalas-malasan. Suatu ketika, kawanan semut rajin itu lewat di depan belalang yang sedang asik bernyanyi sembari memainkan gitar kesayangannya. Hai semut, apa yang sedang kalian lakukan? Kami sedang mengumpulkan makanan untuk persiapan musim hujan. Ah, buat apa? Musim hujan kan masih lama. Lebih baik bersantai dahulu. Ayo sini, bernyanyi bersamaku. Semut tidak memedulikan perkataan belalang. Mereka kemudian berlalu meninggalkannya. Musim hujan pun akhirnya tiba. Kawanan semut tak lagi mengumpulkan makanan. Mereka duduk nyaman di dalam rumah yang hangat sambil menikmati makanan yang berlimpah. Sementara itu, tetangga mereka, si belalang, hanya bisa diam menyesali nasibnya karena tidak memiliki makanan sedikit pun. Ia sedih dan kelaparan. Saat belalang terbaring lemah tak berdaya, datanglah kawanan semut ke rumahnya. Hai belalang, kami membawakan banyak makanan untukmu. Belalang terkejut dengan kedatangan kawanan semut baik hati tersebut. Apalagi mereka membawakannya makanan yang lumayan banyak. Terima kasih ya semut. Aku berjanji, esok akan giat bekerja dan tak bermalas-malasan lagi. Sudah, tak usah bersedih. Ayo, kita makan bersama. Begitulah cerita kawanan semut yang rajin, baik hati serta suka berbagi
dan si belalang yang menyadari bahwa kemalasan akan merugikan diri sendiri. Bagaimana pendapatmu dengan sikap kawanan semut? Bagaimana pendapatmu dengan sikap belalang? Memberi pendapat tentang inti cerita. Langkah-langkah memberikan pendapat dalam cerita. A. Bacalah cerita dengan cermat. B. Carilah paragraf yang memuat permasalahan. C. Carilah penyebab awal munculnya permasalahan tersebut. D. Carilah juga bagaimana permasalahan diselesaikan. Menurutmu, apa penyebab permasalahan pada cerita semut dan belalang? Lalu, bagaimana permasalahan tersebut bisa diselesaikan?